Bagaimana cara menemukan idenya? Ini juga menjadi bagian yang seringkali menjadi kendala bagi Bapak Ibu atau teman-teman penulis pemula. Cara menemukan ide. Kadang bingung ketika sudah buka laptop, dari awal sudah semangat pengen nulis, buka laptop ternyata mandek. Idenya buntu, bingung mau nulis apa. Padahal ide itu banyak sekali. Mulai dari pengalaman pribadi, dari hobi dan keterampilan kita itu bisa jadikan sebagai sumber ide. Pengalaman pekerjaan, yang sebagai pejabat, yang sebagai guru, yang sebagai dosen, yang sebagai pengacara, yang sebagai apapun. Dari latar belakang apapun, jadikan pekerjaan dan profesi itu sebagai sumber ide menulis. Karena banyak sekali yang bisa kita eksplorasi. Kemudian bahan kuliah, seminar, dan pelatihan juga bisa menjadi bagian dari sumber ide Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak akan pernah kehabisan ide, tidak akan pernah kehabisan gagasan. Saya yakin Bapak Ibu tidak akan pernah buntu kalau menulis. Kenapa? Karena di memori kita sangat banyak sekali, bahkan miliaran memori yang sudah kita simpan Bapak Ibu. Kalau itu Bapak Ibu dituangkan dalam bentuk tulisan, kemudian Bapak Ibu membaginya dalam berbagai judul, berbagai tema, maka sesungguhnya Bapak Ibu akan kaya dengan karya-karya Bapak Ibu. Bahan kuliah, misalnya Bapak Ibu ngajar mulai dari semester genap sampai semester ganjil, Bapak Ibu ngajar 4 mata kuliah, itu menjadi sumber ide yang bisa Bapak Ibu jadikan sebagai tulisan. Atau Bapak Ibu pernah ikut seminar, apa yang disampaikan oleh pemateri, apa yang disampaikan oleh narasumber, dari materi-materi yang ada, itu bisa menjadi sumber ide. Peristiwa-peristiwa aktual dan lain sebagainya, ini Bapak Ibu bisa dijadikan sebagai sumber ide. Saya yakin kalau Bapak Ibu sudah bisa memanfaatkan potensi ini, maka insya Allah Bapak Ibu tidak akan pernah merasa buntu dalam proses penulisan. Mau nulis apapun, termasuk menulis buku. Kenapa? Karena strateginya Bapak Ibu, ketika kita misalnya nulis bab 1, mengalami writer block misalnya, maka Bapak Ibu bisa geser ke bab 2. Bapak Ibu bisa geser ke bab 3 dan seterusnya. Pola ini akan bisa membuat grafik penulisan itu akan cepat selesai. Karena grafiknya akan terus berjalan. Ketika kita buntu di tempat yang lain, kita bisa bergeser ke tempat yang satunya. Bisa bergeser ke tempat yang lain. Sehingga ide itu terus berputar. Gagasan itu terus ada dan bermunculan ketika kita mau merangsangnya. Ke bab 2 misalnya. Maka secara otomatis tubuh kita akan merespon. Ini akan menulis apa? Pindah ke bab 3. Ini akan menulis apa? Dan seterusnya. Maka ide itu akan terus berseliweran di sekitar kita. Kemudian Bapak Ibu, tidak usah memikirkan apa yang akan kita tulis. Tetapi tulislah apa yang kita pikirkan. Tidak usah bingung-bingung. Saya nulis apa ya? Saya besok nulis apa? Itu deh. Jadi kuncinya jangan memikirkan apa yang akan kita tulis, tapi tulislah apa yang akan kita pikirkan. Tulis saja apa yang Bapak Ibu ingin tulis. Tidak usah bingung. Tulis sesuai dengan kemampuan. Itu untuk mengukur diri. Bapak Ibu pakar di bidang apa? Bapak Ibu ahli di bidang apa? Bapak Ibu kompetensi ilmunya apa? Tulis sesuai dengan bidang ilmunya. Jangan nulis sesuatu yang tidak bisa Bapak Ibu lakukan. Akan memberatkan. Tulislah yang ringan dan mudah. Itu untuk pemula Bapak Ibu. Bisa belajar dari tulisan-tulisan di Facebook. Bisa belajar di tulisan-tulisan misalnya di note. Atau tulisan-tulisan yang lain. Yang kemudian itu bisa menjadi modal Bapak Ibu bisa nulis. Bisa belajar dengan nulis opini, esai, resensi. Tidak apa-apa. Semuanya akan berproses. Sampai kepada tujuan yang ingin Bapak Ibu harapkan, misalnya punya karya buku, maka insya Allah bisa. Buku itu Bapak Ibu bisa ditulis dari tulisan-tulisan yang kecil. Buku itu bisa ditulis dari artikel-artikel pendek, bisa ditulis dari puisi-puisi yang pendek, bisa menjadi buku. Jadi tidak usah ribet, tidak usah bingung, saya mau nulis apa, saya tidak bisa nulis dan lain sebagainya. Itu buang jauh-jauh. Karena Bapak Ibu bisa menulis dengan tulisan yang ringan dan mudah. Tulislah sesuatu yang menarik, unik, dan inspiratif. Banyak
inspirasi yang bisa kita tuliskan dari berbagai pengetahuan, penglihatan, pendengaran yang sudah kita lakukan, banyak. Contoh misalnya nulis opini, esai, makalah, paper, jadi tulis saja apa yang Bapak Ibu. Untuk sementara Bapak Ibu yang pemula, ndak usah mikirkan kumnya berapa, ndak usah mikirkan nanti saya dapat royalti berapa, nanti halamannya, tulis saja dulu. Maka dengan begitu Bapak Ibu akan membiasakan diri. Ada waktu 1 jam sehari nulis. Nulis cerita, nulis cerpen, nulis makalah, nulis esai, nulis opini dipublikasikan dan seterusnya. Itu bisa. Bisa merangsang kita untuk bisa nyaman ketika Bapak Ibu terus beraktivitas dengan dunia kepenulisan. Bapak Ibu jangan pernah terhambat dengan waktu. Sesibuk-sibuknya kita Bapak Ibu pasti punya jam istirahat, pasti punya waktu longgar, pasti punya ruang-ruang atau waktu-waktu yang bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena jam kita sama-sama 24 jam, sama-sama punya hobi, sama-sama punya kebiasaan, sama-sama punya jam istirahat. Jadi menulis itu tidak usah diatur-atur oleh waktu, walaupun nulis sendiri itu butuh waktu, iya. Tetapi kita tidak boleh kemudian tergantung dari waktu, seolah-olah kita tidak punya waktu. Padahal waktu yang produktif itu paling enggak kita sehari semalam itu antara 6 sampai 8 jam lah. Sisanya paling ya waktu-waktu yang non produktif. Sehingga tinggal bagaimana Bapak Ibu menyiapkan strateginya atau mengatur waktunya sehingga aktivitas menulis itu bisa Bapak Ibu sisihkan. Walaupun menulis itu jangan sampai kemudian menjadikan menulis itu adalah waktu-waktu tersisip. Tetapi bagaimana Bapak Ibu bisa memanfaatkan waktu-waktu luang untuk bisa menulis. Kapan saja boleh. Mau pulang kantor, mau ke kantor, mau sebelum tidur, mau bangun tidur. Itu aktivitas-aktivitas yang biasa rutin kita lakukan itu. Maka ambil waktu-waktu tertentu yang memungkinkan Bapak Ibu nulis. Sesuaikan dengan kebutuhannya. Manfaatkan waktu senggang. Ketika sebelum tidur, atau ketika setelah bangun tidur, setelah bebersih, sholat misalnya, setelah sholat subuh misalnya yang biasa saya lakukan, bisalah menulis sebelum sebelum aktivitas yang lain. Menulis sebelum atau setelah bangun, atau waktu-waktu tertentu di jam 1 pagi, jam 2, jam 3, jam 4, sesuaikan kebutuhan. Dan waktu-waktu ini insya Allah Bapak Ibu bisa lakukan untuk menulis. Karena ini sesuai dengan pengalaman saya. Dan waktu-waktu ini insya Allah kita sama. Kita tidur jam 9 atau jam 10, paling tidak sampai jam 4. Paling tidak kita bisa mengurangi waktu tidur kita lah. Masa selama ini kita tidur sampai 12 jam. Kan eman. Paling tidak tidur itu ya sisihkan 2 jam atau 1 jam untuk menulis. Sehingga kita bisa istirahat dengan enak, dengan nyaman. Kita juga bisa produktif menulis buku. Sehingga tinggal bagaimana kita mengaturnya. Sesibuk-sibuk apapun kita Bapak Ibu, mau jadi pejabat, mau jadi banyak pekerjaan, insya Allah waktu-waktu ini ada yang bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Atau Bapak Ibu kalau misalnya pulang kantor, sebelum pulang kantor, dari kantor, paling tidak bisa menyisihkan atau menempatkan waktu 30 menit untuk menulis sebelum pulang kantor. Ini kalau rutin Bapak Ibu sudah bisa menghasilkan banyak karya, banyak buku itu. 1 jam sebelum pulang kantor saya harus menulis. Itu luar biasa. Kalau dirutinkan. Di awal mungkin susah ya, tapi Bapak Ibu akan merasa nyaman ketika sudah merasa menemukan sesuatu dalam proses penulisan. Bisalah mengatur waktu. Jangan pernah beralasan atau menjadikan waktu sebagai kambing hitam untuk tidak menulis. Atau waktu seolah-olah disalahkan karena tidak produktif menulis, saya tidak punya waktu, Pak. Jangan pernah menyalahkan waktu, karena waktu itu sesungguhnya sama. Pagi, siang, sore, malam kita sama. Sama-sama 24 jam, sama-sama menikmati pagi, siang, sore, dan malam. Sama-sama menikmati istirahat. Tergantung bagaimana kita mengaturnya. Tergantung bagaimana kita bisa mengelolanya dengan baik. Sehingga waktu-waktu itu bisa kita manfaatkan menjadi waktu-waktu yang produktif.